Aku terlambat. Terlambat memeluk ibu di napas terakhirnya. Saat aku berdiri di tanah merah pemakaman itu, aku sadar. Semua kerja keras di negeri orang, semua lembur, semua uang, tak bisa membeli satu detik terakhir bersama beliau. Di meja kamarnya, kutemukan sepucuk surat. Tulisan tangannya bergetar. Nak, uang bisa dicari, pekerjaan bisa diganti, tapi waktu bersama orang yang kita sayangi tak akan pernah bisa diulang. Dan sekarang, aku hanya bisa menatap langit, berharap doa ini sampai. Jadi, sebelum waktu merebut segalanya darimu, pulanglah. Karena rumah bukan tempat, rumah adalah orang-orang yang kau cintai sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Angin pagi itu menusuk tulang. Di depan rumah panggung kayu peninggalan ayah, aku berdiri memandangi jalan desa yang berdebu. Tas ransel besar di punggungku terasa berat. Bukan hanya karena pakaian dan barang bawaan, tapi juga harapan yang kugendong bersamanya. Jangan lupa makan yang teratur, nak. Jangan lupa sholat. Suara ibu terdengar serak. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap tersenyum. Senyum yang berusaha ia paksakan agar aku tak khawatir. Di kursi bambu itu, tubuhnya yang kian kurus tertutupi kain selimut lusuh. Aku tahu, sakitnya makin parah. Aku mengangguk, menelan gumpalan di tenggorokanku. Insya Allah, Bu. Aku akan kirim uang secepatnya. Ibu harus sembuh. Jawabku berusaha terdengar tegar. Keputusan merantau ini bukan tanpa resiko. Aku hanya lulusan SMA, tak punya keterampilan khusus selain tenaga dan kemauan keras. Tapi ketika dokter bilang pengobatan ibu membutuhkan biaya besar, aku tak punya pilihan lain. Jepang, negeri yang dulu hanya ku kenal dari televisi dan cerita orang-orang yang pernah bekerja di sana, kini jadi tujuan pertamaku ke luar negeri. Katanya gajinya besar, katanya peluangnya bagus, katanya kalau mau bekerja keras, hidup bisa berubah. Tapi kata-kata itu selalu terdengar indah sampai kita benar-benar menjalaninya. Sebelum langkah pergi, aku menunduk dan mencium tangan ibu. Hangat, namun lemah. Pergilah, nak, aku tunggu kepulanganmu, bisiknya. Aku melangkah meninggalkan halaman rumah, berusaha tak menoleh. Jika aku menoleh, aku tahu kaki ini akan ragu. Dan di detik itu juga, aku sadar mungkin butuh waktu lama sebelum aku bisa pulang. Kereta menuju bandara penuh dengan wajah asing. Aku duduk di pojok, memandangi sawah-sawah yang mulai mengecil dari jendela. Dalam hati aku berjanji, demi ibu, aku akan bertahan. Apapun yang menantiku di negeri orang, aku tak akan menyerah. Namun di lubuk hati terdalam, sebuah pertanyaan mulai mengusik. Apakah langkah ini benar-benar akan membawaku pada harapan? Atau malah pada jalan yang tak pernah bisa kutempuh kembali? Udara dingin Jepang menyambutku dengan hembusan yang menusuk hingga ke tulang. Aku tiba di Tokyo saat musim dingin baru saja datang. Dari bandara, aku langsung diantar oleh agen tenaga kerja menuju sebuah barak pekerja. Bangunan tua bercat kusam itu menjadi tempat tinggalku bersama belasan pria lain. Kebanyakan dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Kamar yang kutempati sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis, lemari kecil, dan koperku yang sudah lecet di sana-sini. Bau campuran rokok, keringat, dan minyak kayu putih memenuhi udara. Tapi dibandingkan dengan rumah di desa yang atapnya sering bocor saat hujan, tempat ini terasa lumayan. Keesokan harinya, aku dibawa ke lokasi kerja, sebuah proyek gedung tinggi milik perusahaan besar. Kren raksasa menjulang di langit abu-abu, suara besi beradu bergema,
dan para pekerja berteriak dalam bahasa Jepang yang belum ku mengerti. Topi helm kuning dan rompi keselamatan menjadi seragam perang baruku. Pekerjaanku sederhana, mengangkat material, membersihkan area kerja, dan membantu tukang yang lebih ahli. Tapi jangan salah, sederhana bukan berarti mudah. Beratnya semen dan baja membuat bahuku pegal, jari-jariku mulai lecet, dan napasku sering terengah-engah. Yang paling sulit bukan hanya fisik, tapi juga mental. Aku sering merasa terasing. Saat istirahat, para pekerja Jepang berkumpul dan bercakap-cakap cepat dengan bahasa yang terdengar seperti dentingan batu kerikil. Aku hanya duduk di pojok, memegang bekal nasi dingin sambil mencoba tersenyum jika ada yang menatapku. Namun, setiap kali rasa lelah datang, aku selalu mengingat wajah ibu di kursi bambunya. Untuk ibu, aku harus kuat, batinku berulang kali. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan ritme kerja. Walau bahasa masih jadi kendala, gerakan dan isyarat mulai kupahami. Aku tahu kapan harus mengangkat, kapan harus menunggu, dan kapan harus berlari menyelamatkan diri saat alat berat bergerak. Tapi di minggu ketiga, sesuatu terjadi. Siang itu, seorang wanita dengan jas tebal dan sepatu hak tinggi datang ke lokasi proyek. Semua pekerja tiba-tiba terlihat lebih rapi dan berhati-hati. Dari bisik-bisik yang kudengar, itulah Ayaka, pewaris tunggal perusahaan yang membangun gedung ini. Aku menatapnya sekilas. Wajahnya cantik namun dingin, seperti patung es. Matanya tajam, langkahnya tegap, dan entah mengapa, di detik itu aku merasa pertemuan ini bukanlah yang terakhir. Tapi, aku tak pernah menyangka wanita itu kelak akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu angin dingin berhembus kencang, membuat jemariku yang sudah bersarung tetap terasa beku. Aku sedang mengangkut papan kayu dari truk ke lantai 2 bangunan, ketika suara teriakan dalam bahasa Jepang membuatku menoleh. Seorang mandor berlari-lari kecil mendekat, wajahnya tegang. Di belakangnya, berjalan seorang wanita berambut hitam panjang, mengenakan jas tebal berwarna krem, shawl wol, dan sepatu hak tinggi yang tampak mahal. Dialah wanita yang kulihat beberapa hari lalu, Ayaka. Ia memeriksa setiap sudut proyek dengan tatapan yang tajam, seperti elang yang sedang menilai mangsa. Para pekerja yang biasanya ramai, kini bekerja setenang mungkin, seakan takut membuat kesalahan sekecil apapun. Aku kembali mengangkat papan, mencoba tidak menarik perhatian. Namun sial, papan yang kupanggul lebih panjang dari yang kukira, dan saat berbelok, ujungnya nyaris menyentuh tubuh Ayaka. Refleks aku berteriak, "Hati-hati!" dalam bahasa Indonesia sambil menarik papan itu ke arahku. Gerakanku memang menyelamatkannya dari tertabrak, tapi justru membuat sepatu haknya tersandung tumpukan kabel. Ayaka terhuyung, hampir jatuh. Dengan sigap aku menangkap lengannya, tubuhnya ringan. Tapi tatapannya dingin. Beberapa pekerja Jepang langsung berlari menghampiri. Mereka berkata cepat dalam bahasa yang tak sepenuhnya kupahami. Namun dari nada suaranya, jelas sekali mereka marah padaku. Ayaka berdiri tegak, merapikan rambutnya, lalu menatapku. "Anata? Dare?" tanyanya singkat. Aku gugup. "Andi, pekerja baru," jawabku dalam bahasa Jepang patah-patah. Tatapan matanya menusuk. "Hati-hati kalau bekerja. Satu kesalahan kecil bisa berakibat besar," katanya tegas lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku hanya berdiri terpaku. Perasaan campur aduk, malu, kesal, dan entah kenapa sedikit kagum pada keberaniannya berbicara langsung. Sejak hari itu, aku merasa tatapan Ayaka kadang mengikuti langkahku di proyek. Tapi aku yakin, bukan karena ia terkesan. Lebih mungkin karena ia ingin memastikan aku tak membuat masalah lagi. Yang tak kutahui, kejadian kecil itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membalik hidupku dari bawah ke atas. Hari-hari berikutnya aku berusaha bekerja sebaik mungkin. Bukan karena takut pada Ayaka, walau tatapannya memang cukup untuk membuat nyaliku menciut. Tapi karena aku tak mau kehilangan pekerjaan ini. Suatu pagi, udara terasa lebih menusuk dari biasanya.
Salju tipis mulai turun, membuat lantai proyek licin. Kami diminta memindahkan tumpukan besi dari gudang ke lantai dasar. Aku dan 3 pekerja lain mengangkatnya bersama. Saat kembali ke gudang, aku melihat seorang pekerja tua asal Vietnam tengah kesulitan menarik troli berisi semen. Rodanya tersangkut di celah lantai beton, dan ia terhenti sambil mengusap kening yang basah keringat. Wajahnya pucat. Aku tahu kalau dia memaksakan diri, punggungnya bisa cedera. Tanpa berpikir panjang, aku menaruh barang yang kubawa lalu membantu menarik troli itu. Butuh tenaga ekstra, tapi akhirnya berhasil terlepas. "Arigatou gozaimasu," katanya dengan napas terengah, suaranya berat. Aku hanya tersenyum dan melanjutkan kerja. Kupikir tak ada yang memperhatikan, tapi ternyata dari lantai atas, Ayaka sedang memeriksa material bersama Mandor. Entah sejak kapan ia berdiri di sana, namun tatapannya jelas mengarah padaku. Siang harinya, insiden kecil terjadi. Salah satu pekerja salah menempatkan kerangka baja, membuat posisi penopang tidak sesuai rencana. Mandor mulai panik karena perhitungan ulang akan memakan waktu lama. Aku memberanikan diri maju, menunjukkan catatan kecil yang selama ini kubawa di saku. Aku memang tak paham semua detail konstruksi, tapi aku selalu mencatat posisi material setiap kali bekerja. Dari catatan itu, kami menemukan letak kesalahan tanpa harus membongkar ulang seluruh bagian. Mandor terkejut, dan masalah pun selesai lebih cepat dari dugaan. Sore menjelang pulang, saat aku sedang membersihkan peralatan, seseorang memanggil. "Andi." Suara itu terdengar lembut namun tegas. Aku menoleh. Ayaka berdiri beberapa meter dariku. Salju jatuh perlahan di rambutnya. "Kamu tadi membantu Papmin?" Tanyanya dalam bahasa Jepang yang pelan, seolah ingin memastikan aku mengerti. Aku mengangguk. "Iya, dia kesulitan jadi saya bantu." Ayaka menatapku lama lalu berkata, "Bagus, jarang ada yang mau repot untuk orang lain di sini." Setelah itu ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku terdiam, tak tahu harus merasa bangga atau bingung. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tatapan Ayaka padaku bukan hanya sekedar menilai, melainkan memperhatikan. Yang tidak kusadari saat itu, perhatiannya akan semakin besar dan perlahan mengubah arah hidupku. Hari itu langit tampak kelabu sejak pagi. Angin bertiup kencang membawa butiran salju yang menusuk wajah. Mandor memberi instruksi agar pekerjaan diselesaikan lebih cepat karena cuaca buruk bisa datang kapan saja. Aku sedang memindahkan beberapa lembar besi panjang ke sisi bangunan ketika suara bising mesin alat berat terdengar lebih keras dari biasanya. Seorang operator kren sedang menurunkan beban besar berupa rangka baja ke area pemasangan. Semua berjalan normal, sampai aku melihat tali pengikat di ujung beban itu mulai mengendur. Awalnya aku ragu, mungkin itu hanya perasaanku saja. Tapi ketika kren berayun karena angin, aku melihat jelas salah satu pengait hampir terlepas. Dan yang membuat darahku membeku, di bawah beban itu ada 3 pekerja yang sedang membetulkan posisi kerangka. Mereka sama sekali tak sadar bahaya di atas kepala mereka. "Mate, berhenti!" teriakku sekencang mungkin. Aku berlari sambil melambaikan tangan ke arah mereka. Namun suara mesin dan angin membuat teriakanku nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, aku menerobos masuk ke area itu dan mendorong ketiga orang tersebut keluar. Detik berikutnya, brak! Rangka baja seberat puluhan kilo jatuh menghantam lantai beton. Hanya beberapa senti dari tempat mereka berdiri tadi. Debu dan serpihan beterbangan. Suara teriakan terdengar dari berbagai arah. Aku terduduk, napasku memburu, lututku sedikit tergores akibat terjatuh. Para pekerja memandangku dengan campuran terkejut dan lega. Tak lama kemudian, Ayaka muncul bersama Mandor. Wajahnya pucat, matanya lebar menatap bekas jatuhnya rangka baja itu. "Apa yang terjadi?" Suaranya meninggi. Mandor menjelaskan cepat dalam bahasa Jepang. Lalu Ayaka beralih menatapku. "Kamu yang menyelamatkan mereka?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, masih sulit mengatur napas. Ayaka mendekat, menatapku dari jarak dekat. "Kamu bisa saja terluka parah. Kenapa lakukan itu?" Aku menelan ludah lalu berkata pelan. "Karena kalau saya diam, mereka mungkin tidak akan pulang hari ini." Ia terdiam beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan tatapan dingin, tapi penghargaan yang tulus. Sejak kejadian itu, suasana di proyek sedikit berubah. Para pekerja mulai menyapaku dengan hormat.
Mandor bahkan memberiku tugas-tugas yang lebih penting. Dan yang paling mengejutkan, Ayaka mulai sering berada di area kerja ketika aku bertugas. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku tahu satu hal. Kepercayaan yang mulai timbul hari ini akan membawaku pada keputusan terbesar dalam hidupku. 3 hari setelah insiden rangka baja itu, suasana kerja terasa berbeda. Mandor yang biasanya jarang tersenyum, kini sering mengangguk padaku. Beberapa rekan kerja bahkan menepuk bahuku setiap kali lewat, seolah aku pahlawan kecil di proyek ini. Namun, yang paling membuatku gelisah adalah ketika Mandor datang menghampiri sore itu sambil berkata, "Andi, besok pagi kamu diminta menghadap ke kantor pusat." Aku terdiam. Kantor pusat? Itu artinya aku akan bertemu lagi dengan Ayaka. Apa salahku? Atau apa yang sebenarnya ia inginkan? Malam itu aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan, dari kabar baik sampai kabar buruk. Keesokan paginya, aku berangkat dengan pakaian paling rapi yang kupunya. Jaket tebal pinjaman teman sekamar, kemeja biru polos dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Di depan gedung kaca tinggi milik perusahaan itu, aku merasa seperti semut yang berdiri di bawah gunung es. Seorang resepsionis menuntunku ke lantai paling atas. Pintu kayu besar terbuka, dan di baliknya Ayaka duduk di meja kerja yang tertata rapi. Ia mengenakan setelan abu-abu, rambutnya diikat rapi, wajahnya tetap tenang seperti biasa. "Andi, duduklah," ujarnya. Aku duduk dengan hati berdebar. Aku sudah mendengar laporan dari Mandor. Keberanianmu waktu itu menyelamatkan nyawa orang. Aku mengangguk pelan, mencoba tetap sopan. Itu hanya naluri, Nona. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Ayaka tersenyum tipis, senyum yang jarang kulihat. Tidak semua orang mau mengambil resiko sebesar itu. Dan aku butuh orang yang berani, jujur, dan bisa diandalkan. Aku menelan ludah, tak berani menebak arahnya. "Aku ingin kamu bekerja lebih dekat denganku, menjadi asisten pribadi, sekaligus pengawas lapangan di proyek-proyekku. Aku tahu kamu bukan lulusan universitas, tapi aku percaya kemampuan tidak selalu diukur dari ijazah." Kata-katanya membuatku terdiam. Tawaran ini terdengar seperti peluang emas, tapi juga seperti jurang yang dalam. Aku bukan siapa-siapa, tak punya pengalaman di dunia bisnis. Apa aku sanggup? "Kenapa saya, Nona? Banyak orang di sini lebih berpengalaman," tanya kurangku. "Karena aku tidak hanya mencari pengalaman," jawabnya cepat. "Aku mencari orang yang punya hati." Kalimat itu membuat dadaku hangat, tapi sekaligus menimbulkan rasa takut. Aku tahu, menerima tawaran ini akan mengubah hidupku, dan mungkin tidak ada jalan kembali. Ayaka menatapku menunggu jawaban. Di dalam kepalaku, suara ibu bergema. "Kesempatan tidak datang 2 kali, Nak." Aku menarik nafas panjang. "Baik, Nona. Saya terima." Senyumnya kali ini lebih lebar, namun tetap menyimpan misteri. "Mulai minggu depan, kita akan bekerja bersama. Bersiaplah, dunia yang akan kamu masuki sangat berbeda dari yang kamu kenal." Dan di detik itu, aku tahu, hidupku di Jepang baru saja memasuki babak yang sama sekali baru. Minggu pertama bekerja langsung di bawah Ayaka membuatku sadar dunia ini jauh berbeda dari lantai proyek yang biasa kupijak. Kantor pusat perusahaan seperti dunia lain, dingin, mewah, penuh orang bersetelan rapi yang berjalan cepat sambil menatap layar tablet. Tugasku beragam, memeriksa laporan proyek, memastikan jadwal berjalan sesuai rencana, hingga mengatur komunikasi antara tim lapangan dan manajemen. Awalnya aku kebingungan. Bahasa Jepang yang kupelajari dari percakapan sehari-hari tak cukup untuk memahami istilah teknis di rapat-rapat bisnis. Namun, yang membuat semuanya terasa lebih berat adalah tatapan orang-orang di kantor. Beberapa karyawan senior memandangku seperti benda asing. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang dilakukan kuli bangunan di meja rapat ini. Di minggu kedua, tekanan semakin terasa.
Salah satu proyek di Osaka mengalami keterlambatan karena masalah perizinan. Ayaka mempercayakan aku untuk mengawasi langsung dan mencari solusi. Aku berangkat dengan semangat, tapi di lapangan, pihak kontraktor menolak arahan dariku. Mereka menganggapku tak punya wewenang. "Maaf, tapi kami hanya menerima instruksi dari manajemen pusat," kata salah satu pengawas Jepang dengan nada meremehkan. Kata-kata itu menusuk. Aku memang utusan Ayaka, tapi tanpa posisi resmi di struktur perusahaan, suaraku nyaris tak berarti. Saat melapor ke Ayaka, ia hanya menatapku lama lalu berkata, "Kamu harus belajar. Di dunia bisnis, kepercayaan dibangun dengan bukti, bukan hanya jabatan." Kalimat itu membuatku gelisah. Aku tahu maksudnya, tapi membuktikan diri di hadapan orang-orang yang jelas-jelas memandang rendah, rasanya seperti mencoba memanjat tebing licin tanpa tali. Tekanan semakin besar ketika kabar tentang latar belakangku mulai menyebar di kantor. Beberapa karyawan berbisik-bisik di lorong, membicarakan bahwa aku hanyalah mantan kuli bangunan. Ada yang terang-terangan mempertanyakan kenapa Ayaka mempekerjakanku di posisi penting. Malam itu, aku pulang ke barak dengan kepala penuh pikiran. Kutatap layar ponsel, membaca pesan singkat dari ibu di desa. "Jaga kesehatanmu, Nak. Ibu baik-baik saja di sini." Pesan itu membuat mataku panas. Aku tidak bisa mengecewakan ibu, tapi di sisi lain, aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia lamaku yang sederhana dan dunia Ayaka yang keras dan penuh intrik. Yang belum ku ketahui, Bahada yang sesungguhnya belum datang, dan ketika datang, ia akan memaksaku memilih antara ambisi dan keluarga. Musim semi baru saja datang, namun hawa dingin masih terasa menusuk. Aku duduk di ruang rapat besar bersama Ayaka dan para manajer. Wajah-wajah mereka tegang, kertas laporan berserakan di meja, dan layar besar di depan menunjukkan grafik merah yang terus menurun. Sebuah proyek besar di Osaka yang nilainya miliaran yen terancam gagal total. Ada indikasi sabotase, dokumen perizinan dipalsukan, dan pasukan material tertahan di pelabuhan. Jika proyek ini jatuh, reputasi perusahaan akan hancur. Ayaka meratapku. "Andi, aku ingin kamu yang turun langsung ke Osaka. Temui pihak terkait, temukan sumber masalah, dan selesaikan sebelum investor menarik diri." Aku mengangguk, meski dalam hati gemetar. Tugas ini jelas bukan main-main. Namun, di sore hari sebelum berangkat, sebuah telepon dari desa mengumbah segalanya. Suara tetangga terdengar panik. "Andi, ibumu, kondisinya kritis. Dokter bilang harus segera dibawa ke rumah sakit besar. Kalau mau melihatnya, pulanglah sekarang." Dunia seakan berhenti berputar. Aku duduk lama di sudut kamar, ponsel di tangan, kepala menunduk. Di satu sisi, Ayaka mempercayakanku menyelamatkan proyek terpenting perusahaannya. Di sisi lain, ibu, satu-satunya keluarga yang kumiliki, mungkin sedang menghitung napas terakhirnya. Pikiran beradu di kepalaku. Jika aku pulang sedarang, proyek akan gagal dan kepercayaan Ayaka padaku hancur. Tapi jika aku tetap di sini, bagaimana jika aku tak sempat melihat ibu untuk terakhir kalinya? Malam itu, aku memberanikan diri menemui Ayaka di kantornya. "Nona, saya baru saja mendapat kabar. Ibu saya sakit parah. Saya mungkin harus pulang." Ayaka terdiam lama, matanya menatap dalam ke arahku. "Aku mengerti, tapi kamu harus tahu, jika kamu pergi sekarang, aku tidak punya orang lain yang bisa menangani Osaka. Perusahaan ini, masa depannya bisa hancur." Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku menatap Ayaka. Di matanya ada rasa khawatir, bukan hanya tentang perusahaan, tapi juga tentang aku. Dan entah bagaimana, perasaan di antara kami yang selama ini samar, kini mulai jelas. "Pilihlah Andi. Tapi ingat, keputusan ini akan mengubah segalanya." Dadaku sesak. Aku memejamkan mata, mencoba mendengar suara hatiku di tengah bising pikiran. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa apapun yang aku pilih, akan ada bagian dari diriku yang hilang. Malam itu aku duduk di stasiun Shinjuku, menatap papan jadwal kereta. Satu jalur ke Osaka, satu jalur ke bandara yang bisa membawaku pulang ke Indonesia. Tiket di tanganku terasa berat, seakan selembar kertas itu mampu menentukan masa depanku. Ponselku berdering, nomor dari kampung. Aku ragu menjawab, takut mendengar kabar yang tak sanggup kuterima. Akhirnya, aku angkat. "Andi,
kondisi ibumu belum sadar. Kalau mau melihatnya, sebaiknya cepat. Hatiku seperti diremas. Aku hampir berdiri untuk membeli tiket pulang, tapi teringat wajah Ayaka siang tadi. Tegas namun penuh harap. Osaka menunggu, investor menunggu. Dan di antara mereka, aku berdiri sendirian, terjepit di dua dunia. Aku menatap ke langit malam kota Tokyo yang penuh lampu. Lalu aku menarik nafas panjang, mengambil ponsel, dan menghubungi Ayaka. "Nona, saya akan berangkat ke Osaka." Suaraku bergetar tapi aku mencoba terdengar mantap. Di ujung sana, Ayaka terdiam sejenak sebelum berkata, "Terima kasih Andi, aku tidak akan melupakan ini." Perjalanan ke Osaka seperti mimpi yang tak ingin ku alami. Kereta melaju cepat tapi pikiranku tertinggal jauh di ranjang rumah sakit tempat ibu terbaring. Setiap dentingan roda kereta di rel terdengar seperti hitungan waktu yang merampas kesempatan terakhirku bersamanya. Sesampainya di Osaka, aku langsung terjun ke lapangan. Menghadapi pejabat yang mempersulit perizinan, melobi pelabuhan agar material dilepaskan, bahkan memeriksa ulang kontrak yang nyaris dibatalkan. Tubuhku bergerak, tapi hatiku kosong. 3 hari kemudian, proyek mulai terselamatkan. Investor tersenyum. Ayaka mengucap terima kasih di telepon. Tapi sebelum ia menutup panggilan, aku menerima kabar lain. "Andi, ibumu sudah pergi." Tanganku terlepas dari ponsel. Dunia seketika menjadi sunyi. Aku menatap lantai hotel yang mewah itu, namun yang kulihat hanyalah wajah ibu, senyum lembutnya, dan matanya yang tak akan pernah lagi menyambut kepulanganku. Di balik semua keberhasilan ini, aku menyadari ada harga yang tak akan pernah bisa kubayar. Pemakaman ibu sudah selesai ketika aku tiba di kampung. Semua orang menatapku dengan campuran simpati dan penyesalan. Tanganku gemetar saat menyentuh tanah merah yang masih basah. Aku berlutut, memejamkan mata, dan membiarkan air mata mengalir begitu saja. "Andi, ibumu pasti bangga," ucap seorang tetangga mencoba menghibur. Tapi di dalam hati, aku tahu, bangga atau tidak, beliau pasti ingin aku ada di sisinya saat nafas terakhirnya. Rumah kami terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara ibu memanggil, tak ada aroma masakannya, hanya keheningan yang menyiksa. Aku berjalan ke kamar beliau, duduk di tepi ranjang, dan menemukan sebuah surat di meja. Tulisan tangannya yang rapi tapi sedikit goyah membuat dadaku sesak. "Andi, nak, kalau suatu saat kamu membaca ini, ibu ingin kamu tahu, uang bisa dicari, pekerjaan bisa diganti. Tapi waktu bersama orang yang kita sayangi tidak pernah bisa diulang." Aku menggenggam surat itu, menatap langit sore di luar jendela. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan lagi mengorbankan momen berharga demi ambisi yang bisa menunggu. Kini aku kembali ke Jepang, menyelesaikan kontrak terakhirku. Tapi setelah itu, aku akan pulang untuk menetap. Karena aku mengerti, rumah bukanlah tempat yang mewah, tapi tempat di mana hati kita merasa cukup. Jangan biarkan ambisi membuatmu lupa ada orang yang mengukur kesuksesanmu bukan dari uang atau jabatan, tapi dari berapa sering kamu ada di sisinya. Jika kamu masih punya kesempatan, peluk orang tuamu hari ini. Telepon mereka. Ucapkan terima kasih. Karena saat waktu habis, penyesalan tidak pernah memberi tiket pulang.